Pemirsa, Kementerian Tenaga Kerja akan menerbitkan syarat penerimaan karyawan oleh perusahaan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan pihaknya banyak menemukan syarat aneh-aneh penerimaan karyawan yang ternyata justru menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Persyaratan pencari kerja yang menurut saya juga janggal ya. Apa misalnya itu, soal pencari kerja dikasih dengan ketentuan syarat harus good looking, ganteng atau cantik, itu kan aneh. Kalau Angel yang cantik, kalau kerjanya memang khusus buat make up dan sebagainya, butuh wajah cantik atau ganteng lah. Lalu bagaimana industrial misalnya pabrikan dan sebagainya yang butuh cuman tenaga. Ngapain lu bicara tentang wajah, good looking, gaya menarik. Kedua soal umur. Kadang-kadang kasihan kan, orang dibatasi dengan umur, akhirnya misalnya dibatasi 20 sampai 35, lalu 36, 37, 38 sampai 60 sekian itu yang bisa kerja, akhirnya kan putus harapan untuk cari kerja, timbul lagi kemiskinan, naik lagi angka pengangguran. Dua, ketiga soal udah nikah atau belum, kerja nanya nikah, apa relevansinya gitu loh. Nah keempat juga soal tinggi badan. Kacau kan? Tinggi badan berat badan ya Pak ya? Tinggi badan berat badan. Kecuali TNI atau polisi karena ada ketentuan. Atau kalau tidak di pramugari pesawat ya butuh standar ketinggian. Lalu industrial yang lain yang tidak butuh itu kok dia cantumkan. Belum lagi syaratnya siap dalam tekanan kerjaan. Gila. Masa bekerja dalam tekanan? Ini namanya bekerja harus tingkatnya kenyamanan. Kalau tingkatnya tekanan kacau. Siap harus dalam kondisi dalam tertekan. Gila, itu syarat gila tuh menurut saya tuh. Belum lagi maaf nih untuk kawan-kawan perempuan. Sampai ukuran BH berapa? Itu apa itu? Itu kan pelecehan menurut saya. Dan itu terjadi. Ada laporan-laporannya Pak? Ya bukan itu realita di lapangan seperti itu. Nah makanya kita ingatkan HRD ini kita akan melakukan tindakan hukum, kita pidanain orang-orang ini. Pemirsa, saksikan perbincangan selengkapnya bersama dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer di program One on One Jumat 2 Mei 2025 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memanggil sejumlah pihak terkait dengan dugaan kekerasan yang dialami pemain sirkus oleh Oriental Sirkus Indonesia. Pertemuan ini untuk mencari jalan tengah atas permasalahan yang tengah bergulir. Para pihak yang dipanggil yakni sejumlah korban, pengurus Oriental Sirkus Indonesia atau OCI, manajemen Taman Safari, pemerintah Kabupaten Bogor, serta Kapolres Bogor. Pemanggilan dilakukan untuk membahas masalah kekerasan yang diduga dialami para pemain sirkus di Oriental Sirkus Indonesia. Dalam pertemuan ini, Deddy Mulyadi meminta keterangan masing-masing pihak untuk mendapatkan solusi dan jalan tengah atas kasus ini. Deddy Mulyadi mengatakan masalah hukum terkait kasus kekerasan di OCI Taman Safari sudah dalam tahap SP3. Meski begitu, pihaknya tetap akan mencarikan solusi dan mempertemukan kembali pihak OCI dan para korban. Tetapi dari sisi personality, saya sudah ngajak mereka nanti Rabu depan, keluarga Taman Safari bertemu dengan mereka yang merasa hilang identitas dirinya, nggak tahu nama orang tuanya, mengalami penderitaan fisikis selama dia bekerja sebagai petugas sirkus atau pegawai sirkus atau artis sirkus di OCI, dan kemudian mereka tidak terdaftar sebagai karyawan. Sementara itu, meski mengaku tidak berkaitan dengan Oriental Sirkus Indonesia, manajemen Taman Safari akan mencoba membantu mencari solusi atas kasus ini. Pihaknya juga mengaku kasus dugaan kekerasan pemain sirkus berdampak pada trafik pengunjung di Taman Safari. Pihaknya juga sudah mengajukan surat ke Komnas HAM dan siap untuk dilakukan audit. Saya rasa hari ini cukup jelas bahwa tim OCI ini sebenarnya sudah memulai mediasi yang sebelumnya agak stuck seperti itu ya. Ya, saya harapkan dengan adanya Kang Deddy pada hari ini, ya tim pengacara hukum ex-OCI dan juga korban-korban ini bisa bertemu di suatu titik tengah untuk menjadi solusi. Mungkin itu aja.
Hingga kini dugaan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Oriental Circus Indonesia masih dalam pemeriksaan sejumlah pihak terkait. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Lagi-lagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan gebrakan baru. Deddy berencana mewajibkan KB pria atau vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial di Jawa Barat. Rencananya warga Jawa Barat harus terdaftar dalam kepesertaan keluarga berencana atau KB sebagai prasyarat dalam penerimaan bantuan sosial. Nantinya ada beasiswa pendidikan hingga program bantuan sosial lainnya yang disalurkan oleh Pemprov Jabar. Usulan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tujuannya supaya masyarakat dapat mengatur waktu kelahirannya sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Deddy juga menegaskan prioritas KB dilakukan untuk pria, supaya suami ikut bertanggung jawab dan tidak hanya membebani sang istri. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya. Saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Nantinya langkah ini diambil agar bantuan dari pemerintah, baik provinsi maupun pusat bisa didistribusikan secara lebih merata. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, gaduh ijazah palsu milik Joko Widodo terus bergulir. Didampingi tim kuasa hukumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini akhirnya melapor ke Polda Metro Jaya. Bersama kuasa hukumnya, Jokowi langsung memasuki ruangan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya. Jokowi sempat meninggalkan ruangan SPKT dan berpindah ke gedung lain di Polda Metro Jaya tanpa memberikan pernyataan apapun. Kemudian terkait dengan kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, sudah terdapat setidaknya ada 2 laporan masyarakat. Laporan pertama dilayangkan oleh Pemuda Patriot Nusantara, Patriot Nusantara ke Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Metro Jakarta Pusat. Sementara laporan kedua dibuat Peradi Bersatu dan dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Siapa aja yang dilaporkan hari ini, Pak? Siapa saja yang dilaporkan? Apakah sama dengan Nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya, ya. Pak, ini kan sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya memutuskan Pak Jokowi untuk melapor langsung melaporkan? Ya dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini tadi Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Tudingan soal ijazah palsu itu kan sudah lama. Merasa ini politis nggak? Ada unsur politis? Nggak tahu. Ya, Pak Jokowi ini sampai turun gunung melaporkan Pak, nggak kuasa hukumnya aja, kenapa harus sampai Pak Jokowi ikut turun melapor Pak? Iya, delik aduan kan. Syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah ini masih di Jakarta, ini diinformasikan akan memperlihatkan ijazahnya Pak. Bapak tadi memperlihatkan ijazahnya ya Pak? Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Pak Jokowi Pak di dalam tadi ada Pak. Apanya? Ya ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Yeah. Langsung ada pemeriksaan. Melakukan digital forensik ke Bapak, Pak? Digital forensik nggak Pak? Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas. Kuasa hukum Jokowi menyebut salah satu yang dilaporkan Joko Widodo hari ini adalah Roy Suryo.
Tim hukum juga menyebut semua bukti keabsahan ijazah sudah diberikan ke polisi. Untuk hari ini Pak Jokowi datang sendiri ke sini bukanlah hal yang mudah juga ya. Tentunya sudah melewati pertimbangan yang sangat panjang dan sangat berat. Tapi kami melihat dan Pak Jokowi juga melihat bahwa ini harus dilakukan. Agar semuanya terang benderang. Agar kebenaran dapat terlihat dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia, ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melaporkan 5 orang terkait dengan tuduhan ijazah palsu, termasuk Roy Suryo. Laporan itu dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada Rabu pagi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tiasuma. Ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA Rizal Fadilah, serta seseorang berinisial K. 5 orang ini dilaporkan karena dianggap membuat kegaduhan dengan tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pakar telematika Roy Suryo menyambut baik laporan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atas dugaan ijazah palsu. Menurutnya langkah ini justru akan menguji kebenaran ijazah Jokowi ke hadapan publik. Kebetulan Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus, berarti masuk perangkap. Berarti apa? Memang dia harus menunjukkan ijazahnya. Karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut asli. Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata di luar apa yang kita sajikan selama ini, ya kita siap adu data, adu kebenaran. Insya Allah apa yang sudah saya lakukan, Dr. Risman lakukan, Pak Rizal Fadilah saja perlu lakukan, dan Dr. Tim lakukan, itu kita tidak membawa